Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 Teori Akuntansi dari kelas 2023B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ekuitas kekayaan pemilik. Next slide. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Rengga Aditya Putra Pertama dengan NIM akhir 272. Lalu ada Agustina Dewi Indriani dengan NIM akhir 163. Lalu ada Nafla Erna Salim dengan NIM akhir 087. Lalu ada Alisa dengan NIM akhir 381. Lalu ada Charis Bimantara dengan NIM akhir 329. Dan yang terakhir ada Sania Fadilah Ramayani dengan NIM akhir 291. Baik, yang pertama yaitu paradigma antropologis dalam akuntansi. Paradigma antropologis memandang akuntansi sebagai suatu praktik sosial yang tidak terlepas dari konteks budaya, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya tempat ia diterapkan. Pada pada paradigma antropologis ini terdapat ciri utama yaitu akuntansi sebagai produk budaya. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh nilai sosial, agama, dan etika lokal. Yang ketiga yaitu fokus pada pemahaman makna praktik akuntansi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contohnya yaitu sistem pencatatan zakat di negara mayoritas muslim berbeda dengan sistem perpajakan di negara sekuler. Yang kedua yaitu paradigma dedukatif dalam akuntansi. Paradigma dedukatif adalah pendekatan ilmiah yang dimulai dari teori atau prinsip umum, lalu diturunkan menjadi hipotesis dan diuji melalui observasi. Dalam akuntansi, pendekatan ini digunakan dalam penyusunan teori akuntansi normatif. Pada paradigma ini memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama menyusun postulat atau prinsip dasar, yang kedua merumuskan konsep dan asumsi, yang ketiga yaitu menarik kesimpulan logis dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi. Contohnya yaitu kerangka konseptual akuntansi yang dibuat oleh IASB bersifat dedukatif karena disusun dari prinsip-prinsip umum lalu diterapkan dalam praktik. Paradigma laba yang sebenarnya. Teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukur nilai dan laba yang benar. Bagi mereka yang menerapkan paradigma laba sebenarnya atau deduktif, subjek permasalahan yang mendasar adalah penyusun suatu teori akuntansi berdasarkan pada pemikiran yang logis dan normatif dan ketegasan konseptual, dan juga suatu konsep laba yang ideal pada metode lain selain metode biaya historis. Menil menatakan suatu konsep laba ideal adalah sebagai berikut. Terdapat suatu definisi yang tepat dari laba dalam artian akuntansi. Laba adalah suatu peningkatan kekayaan bersih. Kita juga harus mengemukakan apakah laba ekonomi adalah suatu hal yang ideal, di mana laba akuntansi hanya memiliki perbedaan sampai sejauh tingkatan bawah ideal adalah suatu hal yang secara praktik tidak akan dapat terpenuhi, atau apakah laba ekonomi adalah suatu hal yang pantas bahkan tidak akan dapat diukur dengan pasti. Teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya atau deduktif menyajikan alternatif bagi sistem akuntansi biaya historis. Secara umum ada 5 teori yang dapat
diidentifikasikan. Yang pertama, akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan atau daya beli lebih saat ini. Yang kedua, akuntansi biaya penggantian. Ketiga, akuntansi nilai pembatasan. Keempat, akuntansi kontemporer, nilai bersih yang dapat direalisasikan secara kontinu. Yang terakhir, akuntansi nilai sekarang. Masing-masing teori di atas menyajikan metode-metode alternatif dari penilaian aktiva dan penentuan laba yang diduga dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem akuntansi biaya historis. Next slide. Metode bagi mereka yang menerima paradigma laba sebenarnya atau deduktif umumnya menerapkan pemikiran analitis untuk memberikan penyusunan dari suatu teori akuntansi atau untuk mengungkapkan dan menangani keunggulan-keunggulan dari model penilaian aktiva atau penentuan laba tertentu selain dari akuntansi biaya historis. Para pendukung dari paradigma ini umumnya melanjutkan dari tujuan dan postulat-postulat mengenai lingkungan hingga ke metode yang spesifik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegunaan keputusan pendekatan. Dalam mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, ada banyak pengguna, dan yang kedua, dengan memahami masalah keputusan ini, akuntan akan lebih siap untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai daerah pemilihan. Nah, laporan keuangan kemudian dapat disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi ini. Next slide. Lalu kita masuk ke teori keputusan satu orang. Nah, teori keputusan satu orang mengambil sudut pandang seorang individu yang harus membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Mengakui bahwa probabilitas negara tidak lagi objektif karena mereka berada di bawah posisi ideal dan set keluar prosedur formal di mana individu dapat membuat keputusan terbaik dengan memilih dari serangkaian tindakan alternatif. Next slide. Kita masuk di teori keputusan terapan. Nah, di sini seorang investor atau perusahaan akan selalu dihadapkan terhadap pilihan penginvestasian dananya ke dalam perusahaan, juga pilihan dalam bentuk investasi yang dipilih. Nah, investor yang menyadari bahwa jika memilih investasi dalam bentuk saham dan mengakui resiko, yaitu tingkat pengembalian saham yang tidak diketahui, karena pengembalian saham tergantung pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Next slide. Selanjutnya yaitu kegunaan keputusan, pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat individu. Keputusan berfungsi sebagai dasar tindakan yang diambil oleh individu, perusahaan maupun pemerintah dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Melalui keputusan yang tepat, tujuan ekonomi seperti efisiensi, keuntungan, dan kepuasan dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya yaitu ada pengambil keputusan sendiri, itu merupakan pihak yang menetapkan pilihan tersebut baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan. Untuk memahami cara berpikir dan pola perilaku mereka sangat berguna untuk merancang strategi bisnis yang efektif atau kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Next slide. Yaitu perilaku pasar agregat individu itu menggambarkan akumulasi dari berbagai keputusan yang diambil oleh individu dalam suatu pasar. Nah, analisis terhadap perilaku ini memungkinkan kita untuk memahami tren konsumsi, pola permintaan, serta respon masyarakat terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, ketiga elemen ini sangat berkaitan dan sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi secara mikro maupun makro. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan memiliki kegunaan yang strategis dalam memahami dan merancang kebijakan ekonomi. Keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok akan mempengaruhi perilaku pasar secara keseluruhan, dan pemahaman terhadap pengambilan keputusan serta perilaku agregat individu menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang responsif dan adaptif
terhadap perubahan. Selanjutnya kita masuk ke paradigma informasi ekonomi. Apa itu paradigma informasi ekonomi? Paradigma informasi ekonomi adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang menempatkan informasi akuntansi sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Paradigma ini berakar pada prinsip-prinsip ekonomi mikro, teori keputusan, dan teori informasi. Pendekatan ini muncul sebagai bagian dari teori akuntansi positif yang mencoba menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada berdasarkan realitas pasar dan perilaku ekonomi. Bukan sekedar menetapkan apa yang seharusnya dilakukan seperti para teori normatif. Next slide. Tujuan utama dari paradigma ini adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pengambil keputusan ekonomi, mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemilik atau investor, mendukung efisiensi pasar dengan memberikan informasi yang dapat digunakan dalam penilaian nilai wajar perusahaan. Next slide. Implikasi bagi ekuitas pemilik. Informasi yang relevan membantu menilai nilai perusahaan dan nilai real saham, mengurangi resiko investasi karena laporan keuangan yang transparan, memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan, memberikan dasar untuk pengawasan kinerja manajerial, terutama melalui pengukuran laba dan arus kas. Misalnya, pemilik saham akan menggunakan informasi laba dan ekuitas akhir dari laporan keuangan tahunan untuk menilai apakah manajemen telah meningkatkan nilai perusahaan atau malah melakukan tindakan yang merugikan. Selanjutnya, contoh dari paradigma informasi ekonomi yang diucapkan oleh Crandall, Fetham, serta Fetham dan Dembski dalam makalah pendahuluannya. Fetham mengusulkan suatu kerangka kerja untuk menentukan nilai dari suatu perubahan dalam keputusan informasi atau pengambil keputusan. Kerangka kerja ini bergantung pada masing-masing komponen yang dibutuhkan untuk menghitung pengembalian atau manfaat yang diharapkan oleh suatu sistem informasi tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah: 1. Seperangkat tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada tiap-tiap periode dalam suatu rentang waktu. 2. Fungsi pengambilan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode berlangsung. 3. Hubungan probabilistik antara peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa datang. 4. Peristiwa dan sinyal-sinyal dalam sistem informasi, termasuk sinyal-sinyal dari masa lalu dan masa datang. 5. Seperangkat aturan-aturan keputusan sebagai fungsi dari sinyal-sinyal. Crandall menilai kegunaan dari paradigma informasi atau ekonomi terdapat perkembangan masa datang dari teori akuntansi dan menawarkan pendekatan ekonomi informasi terapan sebagai suatu terapan mainstream teori akuntansi yang baru. Sederhananya, pendekatan ini terdiri atas pengakuan secara eksplisit setiap komendari model informasi atau ekonomi dalam memperluas ruang lingkup dari rancangan akuntansi untuk mencakup seluruh komponen-komponen ini. Bagi mereka yang mengadaptasi paradigma informasi atau ekonomi, subjek permasalahan yang mendasar adalah informasi adalah suatu komoditas ekonomi. 2. Perolehan informasi adalah serupa dengan masalah mengenai pilihan ekonomi. Nilai dari informasi ini dilihat dari segi kriteria biaya manfaat dalam struktur formal dari teori keputusan dan teori ekonomi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Masalah yang diperdebatkan sehubungan dengan akuntansi aktual bergantung pada dasar-dasar pemikiran bahwa 2. Laba yang dilaporkan menurut akuntansi
akrual lebih banyak informasi daripada yang akan diberikan oleh sistem akuntansi berorientasi arus kas yang kurang begitu ambisius. 3. Akuntansi akrual adalah cara yang paling efisien untuk menyampaikan tambahan informasi ini, dan juga sebagai akibat yang wajar. 4. Nilai dari tambahan informasi seperti ini melebihi biayanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.